Saya Nabila Fitri Zaro. Saya Devi Rifana. Saya Dion Septio. Di sini aku membuat video tentang manfaat keanekaragaman hayati. Halo semuanya, selamat datang di video Halloween. Hari ini kita akan membahas manfaat keanekaragaman hayati beserta contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman hayati artinya ragam makhluk hidup, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan interaksi mereka. Yuk kita mulai. 1. Sumber pangan, sandang, dan papan. Pertama, sumber pangan. Keanekaragaman hayati menjamin kita punya banyak pilihan makanan. Contohnya, mangga, pisang, apel sebagai buah, bayam, tomat, kangkung sebagai sayuran, ubi, kentang sebagai umbi, jahe, kunyit sebagai rempah. Karena ada banyak jenis tanaman, kita tidak bergantung pada satu tanaman saja. 2. Bahan sandang atau pakaian dan tekstil. Bahan sandang juga berasal dari makhluk hidup. Contoh kapas dijadikan benang, lalu kain. Ulat sutra menghasilkan serat sutra yang dipintal menjadi kain sutra halus. Kulit sapi atau kambing digunakan untuk pembuatan produk kulit seperti sepatu, tas, jaket. 3. Bahan papan atau konstruksi. Keanekaragaman tumbuhan memberi bahan bangunan dan material. Contohnya, kayu jati, mohani, pinus dipakai sebagai kayu struktur rumah. Bambu digunakan untuk tiang, anyaman, dinding rumah tradisional, rotan untuk furnitur, kursi, dan meja. Selanjutnya di bidang farmasi atau obat-obatan. Keanekaragaman hayati juga sangat penting untuk obat-obatan. Banyak tumbuhan dan tumbuhan obat yang mengandung senyawa aktif berguna. Beberapa contoh tanaman obat di Indonesia yaitu 1. Temulawak atau Cucurbita zambrosa digunakan untuk memperbaiki sistem pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Kunyit mengandung kurkumin, punya sifat antiinflamasi dan antioksidan. Jahe digunakan sebagai obat tradisional untuk masuk angin, mual, dan peradangan. Kumis kucing sering digunakan untuk membantu fungsi ginjal dan saluran kemih. Daun sirih digunakan sebagai antiseptik dan menjaga kesehatan mulut. Belalai gajah, Lina canthus nuta digunakan dalam pengobatan tradisional untuk beberapa masalah seperti penyakit kulit, diabetes. karena banyak tanaman dan tumbuhan lain yang bisa kita teliti sepenuhnya, masih ada potensi obat baru yang belum ditemukan. Selanjutnya, bidang ekologi atau lingkungan. Keanekaragaman hayati menjaga keseimbangan alam. Contohnya, hujan tropis menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, membantu mengurangi pemanasan global. Predator seperti harimau atau burung pemangsa mengendalikan populasi mangsa agar tidak meledak. Tumbuhan air dan vegetasi di sepanjang sungai menyaring polutan dan menjaga kualitas air. Jika satu spesies hilang, ekosistem bisa terganggu dan menyebabkan kerusakan. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keanekaragaman hayati menjadi sumber penelitian untuk ilmu dan teknologi baru. Contohnya, ilmuwan mengkaji genetika tanaman liar untuk memindahkan sifat lahan, penyakit ke varietas budidaya. Mikroorganisme baru di hutan atau laut bisa menghasilkan enzim, antibiotik, atau bahan bioteknologi baru. Hewan atau tumbuhan langka belum diidentifikasi dapat menjadi objek penelitian baru. Dengan mempelajari makhluk hidup yang berbeda, kita bisa menciptakan teknologi baru di masa depan. Selanjutnya di bidang estetika dan budaya. Keanekaragaman hayati juga punya nilai estetika dan budaya. Contohnya, bunga melati, anggrek, mawar sering digunakan dalam upacara, dekorasi, dan seni. Motif batik di Indonesia sering menampilkan flora dan fauna khas daerah. Taman nasional, hutan lindung, dan keindahan alam mendukung ekowisata. Menarik wisatawan untuk melihat satwa liar dan alam aslinya. Banyak budaya lokal yang menghormati hewan atau tumbuhan sebagai simbol kepercayaan dan mitos.
Jadi, dari penjelasan tadi kita tahu bahwa keanekaragaman hayati itu sangat penting. Pertama, menjadi sumber pangan, sandang, papan, menjadi bahan obat dan kesehatan, menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan, menjadi bahan penelitian dan inovasi, memberi nilai estetika dan budaya. Oleh karena itu, kita semua punya tanggung jawab menjaga keanekaragaman ini dengan tidak merusak habitat, tidak menebang liar, Menjaga kebersihan lingkungan. dan menghormati makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan jaga alam kita bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.